Teknik pengobatan Kai. Ada orang bertanya, saya pernah membaca dalam kitab-kitab hadis bahwa pengobatan dengan teknik dipanasi api atau Kai dapat menyembuhkan beberapa penyakit. Rasulullah pun telah menyebutkannya sebagai salah satu terapi penyembuhan pasien. Namun saya juga membaca dalam beberapa kitab bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang teknik pengobatan semacam ini. Jadi saya bingung. Di satu sisi beliau bersabda, saya tidak pernah memakai pengobatan Kai. Sementara saya baca dalam kitab lain, beliau menggunakannya sebagai terapi pengobatan. Akhirnya saya merujuk ke sejumlah kitab fikih dan saya temukan bahwa para ulama fikih sendiri berbeda pendapat mengenai hukum Kai. Di antara mereka ada yang membolehkannya, ada yang mengharamkannya, dan ada yang menghukumi makruh. Manakah pendapat yang paling benar? Bagaimana kita dapat menarik benang penghubung atau sinkronisasi antara riwayat-riwayat yang saling bertentangan itu? Dr. Muhammad Bakar Ismail, dosen Universitas Al-Azhar Kairo menjawab, dengan menyebut nama Allah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, solawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah. Kai merupakan salah satu teknik pengobatan khusus yang dalam beberapa kondisi sangat dibutuhkan. Akan tetapi, Kai bukan sebagai obat yang selalu dipakai. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memang tidak menyukai teknik pengobatan ini. Namun, beliau juga tidak melarangnya. Sebagai teknik pengobatan, Kai hanya dapat digunakan dan diresepkan oleh para dokter yang dapat dipercaya sekaligus menjadi alternatif pengobatan yang terakhir. Dalam kitab-kitab hadis, pembaca mungkin menemukan adanya kontradiksi di antara hadis-hadis yang terkait dengan masalah ini. Sehingga sebagai pembaca pemula, ia menjadi bingung dan ragu-ragu untuk menentukan hukum permasalahan yang ingin ia ketahui hukumnya secara pasti. Dalam kondisi, ia sebaiknya bertanya kepada ahli ilmu dan orang-orang yang dikenal mampu berijtihad dalam dunia fikih, sehingga mereka dapat memberikan jawaban kepadanya dengan lebih lengkap dan jelas. Oleh karena itu, Allah mengarahkan orang yang tidak memiliki kepandaian dalam suatu masalah yang ingin diketahui hukumnya untuk bertanya kepada ahli zikir, yaitu orang yang berilmu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, maka tanyakanlah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. Quran Surat An-Nahl, Surat 16 ayat 43, Quran Surat Al-Anbiya, Surat 21 ayat 7. Ilmu memang laksana pintu yang terkunci dan kunci pembukanya adalah bertanya. Sebelum menjawab pertanyaan Anda tadi, kami akan menyampaikan kepada Anda beberapa hal yang sebaiknya Anda ketahui ketika menemukan beberapa hadis yang terkesan bertentangan. Ada beberapa hal yang harus Anda perhatikan. 1. Terlebih dahulu, Anda harus memeriksa dengan cermat kesohihan hadis-hadis tersebut. Jika Anda temukan ada yang sohih dan ada yang do'if, maka Anda harus mendahulukan hadis yang sohih daripada yang do'if, dan hukum yang diambil harus didasarkan dari hadis yang sohih tersebut. Anda tidak boleh menggunakan hadis yang do'if itu ataupun hadis lain yang statusnya lebih do'if, sebab hadis sohih harus lebih didahulukan sebagai landasan penetapan hukum daripada hadis do'if, dan yang lebih sohi harus didahulukan daripada yang sohi. Metode inilah yang digunakan para ulama dalam menetapkan pendapat yang lebih kuat ketika ada hadis-hadis yang terkesan bertentangan. 2. Jika hadis-hadis yang ditemukan ini memiliki status kesohihan yang sama, maka Anda harus mengkaji masing-masing hadis ini lebih spesifik atau taksis, baik dari aspek kondisi atau konteks ataupun waktu, sebatas yang Anda mampu jika tidak mengetahui bahwa hadis-hadis itu ada yang nasikh dan ada yang mansukh. Jika Anda mengetahui ada hadis yang nasikh dan ada yang mansukh, maka pertentangan antar hadis ini telah terjawab, dan hukum yang diambil dari hadis mansukh dinyatakan tidak berlaku karena adanya hadis lain yang menghapusnya atau nasikh. 3.
Jika ternyata semua hadis ini berstatus sahih tanpa diketahui mana yang nasikh dan mana yang mansukh, dan Anda tidak mampu mencari titik temu antara keduanya, maka janganlah Anda coba-coba menetapkan hukum atau beristinbat dari hadis-hadis ini. Curahkan segala kemampuan Anda untuk memeriksa dan meneliti kembali secara mendalam, atau bertanyalah kepada ahli ilmu dan memohonlah pertolongan kepada Allah agar berkenan memberi petunjuk kepada Anda untuk mengetahui hukum dari semua hadis tersebut jika hal itu mungkin. Hanya saja, saya lebih senang untuk membesarkan hati Anda bahwa dalam kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ada pertentangan. Ada sejumlah hadis yang mengisyaratkan bahwa kai merupakan salah satu obat. Akan tetapi sebagai obat, ia sesungguhnya hanya digunakan sebagai alternatif terakhir. Artinya, teknik pengobatan kai ini hanya digunakan oleh pasien dalam kondisi darurat setelah tidak menemukan cara lain yang dapat menyembuhkan penyakitnya. Disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari, Jabir bin Abdullah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika dalam salah satu obat-obatan kalian itu ada kebaikannya, maka semua itu ada dalam bekam, minum madu, dan sengatan dengan api atau kai yang menyerupai penyakit. Namun saya tidak suka berobat dengan kai." Ungkapan beliau yang menyerupai penyakit bisa dimaknai sebagai larangan penggunaan terapi kai jika memang ada cara dan terapi lain yang dapat menggantikannya tanpa harus menggunakan cara tersebut. Sedangkan ungkapan beliau, "Saya tidak suka berobat dengan kai," menunjukkan ketidaksukaan beliau terhadap teknik pengobatan kai. Namun ketidaksukaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini tidak serta-merta menunjukkan bahwa kai itu sendiri hukumnya makruh. Diriwayatkan oleh Muslim dalam kitab Sahihnya dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anha, ia menuturkan, saat pernah terkena panah di mata kakinya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lalu menggores dengan tangan beliau menggunakan anak panah yang bermata panjang atau mishkish. Luka itu pun lalu membengkak sehingga beliau menggoresnya lagi untuk kedua kalinya, yakni menghentikan aliran darah dengan teknik kai menggunakan mata anak panah yang telah dipanasi. Disebutkan juga dalam Sahih Muslim bahwasannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengutus seorang tabib kepada Ubay bin Ka'ab. Tabib ini lalu menggores tubuhnya dan memanasinya. Sementara itu, di sisi lain memang ada sejumlah hadis yang melarang teknik pengobatan kai. Di antaranya hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dalam kitab Sahihnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dengan status marfu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kesembuhan itu ada dalam 3 hal: minum madu, goresan bekam, dan memanasi dengan api. Namun aku melarang umatku menggunakan kai. Hadis yang lain diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud, dan At-Tirmizi dari Imran bin Hisin. Ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang pengobatan kai. Kami pun pernah melakukannya, tetapi kami tidak berhasil dan tidak beruntung, tidak sembuh. Sebagai jalan kompromi di antara hadis-hadis pro kontra kai ini, bisa kita simpulkan bahwa teknik kai itu boleh digunakan dalam kondisi darurat dan sebagai alternatif terakhir ketika semua cara telah dicoba dan tidak ada cara lain lagi selain harus menggunakan terapi ini, dengan syarat harus atas petunjuk dan dilakukan oleh dokter muslim yang benar-benar mumpuni dalam bidang pengobatan. Sebaliknya, teknik kai ini hukumnya haram jika digunakan untuk mengobati penyakit yang memiliki obat lain tanpa harus menggunakan teknik ini. Teknik pengobatan kai juga bisa berhukum makruh jika digunakan orang yang tidak menderita penyakit yang mengharuskan penggunaan teknik kai ini. Misalnya, kondisinya sehat, lalu ia merasa khawatir akan terkena suatu penyakit sehingga ia memutuskan untuk menggunakan teknik kai sebelum benar-benar terjangkiti penyakit tersebut. Sebab hal ini menafikan nilai-nilai tawakal.
Akan tetapi, jika ada beragam penyakit yang sedang merebak dan para dokter berpendapat bahwa teknik KAI dapat mencegah penularan penyakit ini, maka mereka diperbolehkan menggunakan pengobatan KAI tanpa ada hukum makruh. Sebab mencegah lebih baik daripada mengobati. Inilah penjelasan yang bisa ditangkap dari hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dalam kitab Sahihnya terkait dengan orang-orang yang akan masuk surga tanpa dihisab terlebih dahulu. Dalam menggambarkan mereka, Rasulullah SAW bersabda, "Ada 7.000 orang dari umatku yang akan masuk surga tanpa hisab. Mereka inilah orang-orang yang tidak mengobati penyakit dengan doa atau ruqyah, tidak menggantungkan keberuntungan mereka pada burung, zodiak dan lain sebagainya, tetapi mereka bertawakal kepada Tuhan mereka." Yakni, mereka tidak mencari doa-doa penyembuhan seperti yang dilakukan sebagian orang dengan mendatangi orang-orang saleh untuk minta didoakan kesembuhannya. Selain itu, mereka juga tidak meramalkan nasib buruk akan menimpa mereka dengan cara dan bentuk apapun, serta tidak mempraktekkan teknik pengobatan KAI karena mereka bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka inilah orang-orang pilihan, Hawash, yang tentunya kita tidak dapat menyamakan diri kita dengan mereka. Hadis ini dapat juga ditujukan kepada orang sehat yang merasa khawatir dirinya akan menderita sakit karena ketidaktahuan dan keraguan ini dapat menafikan nilai-nilai tawakal. Padahal tawakal adalah salah satu buah iman. Orang-orang yang masuk dalam kategori hawas akan masuk surga tanpa dihisab terlebih dahulu. Pada masa dulu, teknik pengobatan KAI pernah dijadikan sebagai teknik pengobatan tradisional yang digunakan oleh orang-orang yang benar-benar berpengalaman dan mengetahui secara pasti penyakit-penyakit yang dapat disembuhkan dengan teknik KAI. Konon, mereka menggunakan beragam cara dan selalu berubah-ubah ketika mengobati suatu penyakit sesuai dengan tingkat pengetahuan mereka dalam dunia pengobatan. Akan tetapi, dunia pengobatan semakin berkembang pesat dan mengalami kemajuan di semua bidang. Tentu saja, seiring dengan perkembangan ini, penggunaan teknik KAI juga mengalami perkembangan. Pada masa sekarang, KAI muncul dalam bentuk peralatan yang rumit dengan memanfaatkan tenaga listrik. Kendati demikian, hukum asal penggunaan teknik KAI ini tetap tidak berubah. Penggunaan teknik KAI dengan segala macam perlengkapan modern dan metode-metode terkenalnya tetap hanya diperbolehkan ketika tidak ada cara lain yang dapat menggantikannya. An-Nawawi telah menjelaskan tentang masalah kedokteran dan obat-obatan yang digunakan para dokter. Ia menulis, ilmu kedokteran itu termasuk salah satu disiplin ilmu yang sangat membutuhkan penjelasan lebih detail. Sampai-sampai ada sesuatu yang menjadi obat bagi seorang penderita pada saat itu, tetapi pada saat berikutnya berubah menjadi penyakit baginya karena adanya satu dan lain hal. Barang siapa yang marah, maka ia harus menjaga tabiatnya lalu merubah cara pengobatannya atau suasana yang akan berubah. Atau hal lain lagi yang tidak dapat dihitung berapa banyaknya. Jika diketemukan obat dalam suatu benda bagi suatu penyakit yang menyerang seseorang, maka hal itu tidak serta-merta menjadi obat bagi penyakit-penyakit yang lain dan pada orang lain. Para dokter juga telah sepakat bahwa satu penyakit memiliki cara penanganan yang beragam, tergantung usia, waktu, kebiasaan, makanan, prosedur yang biasa dijalankan, dan kekuatan karakter pasien. Teknik kompres hangat sebagai pengganti KAI. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, tuturnya, Rasulullah SAW bersabda, posisi KAI digantikan kompres hangat, sementara posisi ilak, meletakkan lintah di tubuh secara sengaja agar menyedot darahnya, digantikan gurah, dan posisi naf digantikan ladud, memasukkan obat pada sisi sebelah mulut. Hadis riwayat Ahmad dengan perawi yang sahih. Hanya saja dalam sanadnya ada nama Ibrahim An-Nakh'i yang pernah mendengar hadis ini dari Aisyah radhiyallahu anha. Kendati demikian, hal ini tidak berpengaruh pada kesahihan hadis ini,
karena hadis-hadis mursalnya dianggap sahih oleh para ahli hadis. Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, ada serombongan orang yang datang kepada Nabi SAW dan berkata, "Wahai Rasulullah, salah seorang di antara kami ada yang sakit. Apakah kami diperkenankan mengobatinya dengan kai?" Sejenak Rasulullah diam kemudian bersabda, "Jika kalian memang menginginkan demikian, maka obatilah dengan teknik kai. Dan jika kalian mau, maka kalian dapat menghangatkannya dengan kompres batu atau benda lain yang telah dipanaskan." Hadis riwayat Ahmad. Al-Haytsami mengatakan bahwa perawi hadis ini dapat dipercaya. Hanya saja Abu Ubaidah tidak pernah mendengar hadis dari ayahnya. Akan tetapi Al-Bukhari dalam Al-Kina menukil pendapat yang menyebutkan bahwa Al-Haytsami pernah mendengarkan hadis dari ayahnya. Pada masa jahiliyah, orang-orang Arab sering menggunakan teknik kai, terlebih lagi untuk mengobati rasa sakit. Islam kemudian datang dan melarang penggunaan teknik kai tanpa ada rekomendasi yang valid dari orang-orang yang benar-benar mumpuni dan ahli di bidang ini. Rasulullah SAW mengisyaratkan bahwa teknik penggantinya adalah media pengobatan biofisik yang bisa meredakan rasa sakit. Cara ini memiliki sejumlah manfaat, dan cara ini yang selanjutnya disebut takmid atau kompres hangat. Yang dimaksud dengan takmid atau kompres hangat ialah menghangatkan anggota tubuh dengan kain atau semisalnya yang telah dipanasi terlebih dahulu. Kata yang searti dengan takmid dalam bahasa Arab adalah kimat, dan kata kimat secara spesifik merujuk pada aktivitas memanaskan atau menghangatkan. Sampai saat ini dunia kedokteran masih menggunakan cara ini untuk mengobati rasa mulas dan penyakit-penyakit yang lain, terutama penyakit yang diakibatkan hawa dingin. Takmid dilakukan dengan jalan meletakkan kain yang telah dihangatkan pada bagian yang terasa sakit, atau dengan batu dan tembikar yang dibalut dengan kain agar tidak membakar kulit. Kedokteran modern juga menggunakan takmid untuk mengobati rasa sakit. Biasanya para tenaga medis menggunakan kain yang telah dibasahi air hangat dan terkadang ditambahi dengan obat-obatan tertentu. Takmid pada saat ini dilakukan dengan sobekan atau potongan kain kanvas yang dilipat beberapa kali lalu dicelupkan ke dalam air panas, kemudian dibalutkan pada anggota tubuh yang diinginkan, baik dada, perut, kaki, ataupun tangan. Terkadang di atasnya diberi potongan kain yang digosok dengan lilin sehingga air tidak dapat melewatinya, kasa elastis atau nilon. Media ini kemudian diberi perekat agar tidak jatuh. Takmid sangat bermanfaat dalam menyembuhkan gejala-gejala penyumbatan paru-paru, gangguan liver, sakit perut dan panggul, mengurangi rasa sakit akibat infeksi, juga untuk beragam proses penyembuhan lain, serta untuk mempercepat proses pematangan bisul agar cepat keluar nanahnya, sehingga lebih meringankan rasa sakitnya ketika dipecahkan dengan pisau pembedah atau membuat bisul lebih cepat keluar nanahnya. Dengarkan bagian selanjutnya hanya di channel Dengar Buku.